Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam saya juga saya sampaikan secara khusus pada pemirsa Sivitas mahasiswa Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan untuk semua pemirsa yang setia menunggu atau menonton menyaksikan kegiatan kami Sakti Informatics Podcast. Sakti itu akronim dari 3 kata kunci utama yang kita coba gulirkan pada program ini, yaitu Smart, Knowledge, dan Transformative. Jadi kegiatan ini kita kasih judul Sakti Transformative Podcast yang didesain oleh sahabat-sahabat semua di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini adalah kegiatan podcast kita kedua setelah yang pertama kurang lebih 2 pekan yang lalu menghadirkan sesi perdana dari Sakti Informatics Podcast ini, menghadirkan Pak Rektor Profesor Dr. Haji Rosyon Anwar MAG sebagai gestar utama. Dan hari ini alhamdulillah kita di sesi kedua, alhamdulillah insya Allah kedatangan gestar yang sungguh sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan bersama dengan kita dalam beberapa menit atau mungkin 30 atau 40 menit ke depan berbicara, berdiskusi, dan sharing knowledge tentu saja. Dan hari ini tema kita adalah mendialektikakan tema-tema yang berkaitan dengan paradigma penggunaan AI atau Artificial Intelligence yang akan secara spesifik kita kerucutkan pada pemanfaatan di dunia pendidikan tentu saja. Baik, tanpa berpanjang-panjang kalam, saya mau sambut dulu pembicara luar biasa kita yang hari ini alhamdulillah sudah ada di depan kami, di depan saya, dan tentu saja ini menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa karena di tengah-tengah kesibukan beliau yang tentu saja sangat sibuk, sangat kompleks, jadwalnya padat sekali, tetapi masih menyempatkan hadir, alhamdulillah berkenan hadir di podcast ini. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu pembicara kita. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Prof, sebelumnya izinkan kalau yang saya tahu itu panggilan beberapa sahabat-sahabat Prof itu ada yang manggilnya Kang Prof, ada yang manggilnya Pak Dirjen, ada yang memanggil juga Kang Dani dan lain-lain. Kira-kira di sesi perdana ini kita panggilannya gimana, Prof? Yang enak. Kalau saya pribadi, Prof. Sepanjang sebutan itu sama, menyebut sebuah panggilan. Dan saya memang lebih menyukai panggilan keakraban karena dia tidak tersekat oleh sebuah jabatan, tidak tersekat oleh sebuah rekognisi penghormatan dari negara. Sebagai anak bangsa yang tentu saja berbasis pada pencintaan terhadap khasanah lokal, saya memang kerap kali lebih senang kalau dipanggil Kang. Dan panggilan saya memang kalau dari orang tua saya panggilannya adalah Dani. Tapi apapun itu panggilannya buat saya sepanjang merujuk pada orang yang sama, karena nama saya itu indah semuanya. Dari mulai Muhammad, kemudian Ali, kemudian Ramdhani, dengan semuanya direkayasa sedemikian indahnya. Tetapi kalau neneh kata orang Sunda memang panggilannya Dani. Oke. Ya. Siap. Izin kalau saya manggil saja Prof Dani untuk menyesuaikan bahwa kawan-kawan mahasiswa di kita juga di informatika manggilnya Prof Dani. Alhamdulillah pagi ini Prof terlihat sangat segar, sehat. Iya. Saya sih nggak ngebayangin, Prof. Oh iya. Baju khas dari Papua. Alhamdulillah. Papua ya, Prof? Nampaknya Papua. Iya. Kalau salah ya dimaklumi lah.
Baik kawan-kawan, saya ingin Kalimantan ini, saya nggak tahu lah. saya ingin menyapa dulu sharing dulu ke kawan-kawan pemirsa bahwa Prof Prof Dani ini, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani ini adalah salah satu bagian dari Civitas yang home base-nya di prodi kita, Prodi Teknik Informatika, dan sebuah kebanggaan bagi kita juga mengetahui bahwa hari ini beliau dalam sisi jabatan di struktural, jabatan tambahan mungkin Prof ya, kalau di kedosenan Prof ya, beliau sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun hari ini, konteks hari ini kita tidak akan berdiskusi dengan beliau sebagai Pak Dirjen kita panggil, namun sebagai bagian dari dosen informatika biar lebih akrab. Kalau dengan Pak Dirjen, saya pikir saya secara pribadi itu gapnya terlalu jauh. Mestinya didampingi oleh petinggi-petinggi lagi, tapi ya sudahlah. Baik Prof, saya masuk dari kegiatan keseharian Prof. Oke. Kalau bagaimana mengatur waktu Prof? Kalau di kita juga kita lihat pejabat-pejabat lokal di sini kesibukannya dahsyat lah ya. Apalagi mungkin sebagai pejabat di kementerian Prof, di pusat, itu gimana ngatur waktunya Prof? Yang pertama, komentar dulu dikit. Siap Prof. Bahwa di seseorang itu melekat berbagai tugas, amanah, mandatori. Jadi memang kadang-kadang sulit untuk memisahkan Muhammad Ali Ramdhani sebagai seorang ayah, sebagai seorang dirjen, atau dia sebagai seorang pengajar ya. Tema besar kita memang dikerucutkan pada posisi saya sebagai pengajar. Tapi pada sisi lain, dimensi-dimensi itu melekat utuh menjadi sebuah personifikasi. Jadi hari ini saya bicara sebagai Muhammad Ali Ramdhani dengan semua atribut yang melekat di dirinya, tanpa bermaksud apapun tentunya. Dan kebetulan bahwa saya hari ini menjadi dirjen, dan dirjen itu bukan tugas tambahan, tapi alih struktural ya. Oh, iya. Nanti kalau suatu saat, dan saya meyakini itu akan datang, saya akan kembali lagi menjadi keluarga besar dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Amin, alhamdulillah. Banyak orang yang melihat perspektif pekerjaan saya sibuk, tergantung perspektif sih, cara kita menikmati ya. Jadi saya adalah orang yang paling tidak di perspektif saya misalnya. Saya adalah orang yang menolak istilah manajemen waktu. Kenapa saya menolak manajemen waktu? Karena waktu itu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa diatur. Kalau kita punya sumber daya keuangan, itu bisa ditabung dulu, bisa diatur sedemikian rupa. Atau sumber daya manusia, disimpan tenaganya, dikolaborasikan, dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu akan terus bergeser. Bergeser, setangguh apapun kita tidak mampu menahan waktu. Sehingga saya ingin menyebutnya bahwa saya adalah orang yang memiliki aliran kepercayaan. Madhab. Tidak ada manajemen waktu, yang ada adalah manajemen aktivitas. Dan di aktivitas itu biasanya skala tata mainnya itu adalah prioritas. Prioritas tentu saja kita akan bicara tentang sesuatu hal yang sifatnya mandatori diawalkan. Dan saya adalah orang yang selalu menempatkan hak dan kewajiban itu pada porsi yang sama. Tidak terlalu berat di kewajiban, sebab di sisi kewajiban pun ada hak lain. Tentu saya akan melaksanakan semua kewajiban, tetapi hak badan saya untuk istirahat, hak badan saya untuk menikmati sesuatu, itu pun menjadi bagian penting. Menata aktivitas adalah bagian yang saya kira harus menjadi bagian dari perjalanan hidup seorang manusia ya, agar kemudian dia mampu menata sekencang apapun deru pekerjaan kita. Kalau kita mampu menata, semuanya bisa dinikmati. Dan kata kuncinya enjoy your life. Ya. Dahsyat, ya. Subhanallah. Memang harus begitulah. Ya. Harus dinikmati. Berarti Prof itu artinya satu hari dalam satu pekan itu memang diagendakan khusus untuk keluarga atau gimana Prof? Atau mengalir saja? Urusan keluarga. Ya, betul. Keluarga itu ada waktunya, dan kadang-kadang pada momentum-momentum tertentu itu ruangnya itu bukan pada kuantitas tetapi pada kualitas. Dan ini adalah semacam dalam tanda petik itu memainkan peran-peran yang mengekspresikan sesuatu hal
yang kadang-kadang dipampatkan pada satu sisi, kadang-kadang satu sisi dielaborasi, tergantung dari kepentingannya. Tetapi secara prinsip, saya selalu bilang pada diri saya bahwa tidak mungkin kita memuaskan semua orang, karena itu sesuatu hal yang hampir tidak pernah dijangkau oleh siapapun. Tetapi paling tidak mengecewakan banyak orang, itu aja. Memuaskan banyak orang tidak boleh. Jadi begini, tidak mungkin kita menyenangkan semua orang, tetapi paling tidak jangan pernah ada orang yang tersakiti, itu aja. Jadi dasarnya adalah bagaimana kita menata prioritas, bagaimana kita menata sesuatu hal yang bisa ditunda. Walaupun saya ini orangnya selalu bilang, nasihat dari orang tua saya itu sederhana. Jadi kalau dalam pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu sesegera mungkin. Jadi pekerjaan yang mudah itu kalau ditunda akan menjadi rumit. Dan pekerjaan yang rumit kalau ditunda-tunda akan menjadi mustahil. Jangan menunggu segala sesuatunya mustahil. Selagi kita punya ruang waktu, selagi kita punya sumber daya, do it right now. Dan baik. Kata kuncinya tadi adalah enjoy your life. Mungkin ini bisa kita adaptasi, dan setahu saya juga sepanjang saya kenal pribadi Bapak itu memang selalu melekat dengan identik dengan sense of humor. Jadi di sela-sela diskusi, di sela-sela pidato, ceramah dan lain-lain, itu sense of humornya muncul. Mungkin ini yang dimaksud, salah satu bagian kecil dari enjoy your life mungkin. Ya, humanity lah, bahwa kita bergerak tidak seperti robot, bahwa manusia perlu sentuhan kemanusiaan, dan yang paling mengenal diri kita adalah diri kita. Dan kasihlah banyak hadiah buat diri kita. Dan saya sama halnya kalau misalnya ada orang yang hari ini podcast dengan Kang Cepi ya, kalau dia menganggap beban podcast ini, maka dia lelah. Kalau buat saya sih memang ini adalah bagian dari cara hidup, dan bicara apa adanya, tidak bicara ada apanya, sehingga tidak ada kata lelah. Dan apalagi kalau misalnya bekerja pada ruang-ruang dengan tekanan yang luar biasa. Satu kata yang harus dipegang, bahwa tidak ada pernah kata lelah sepanjang ada lillah. Jadi ada orientasi kemanusiaan yang juga terkait erat dengan urusan-urusan spiritualitas. Dan ini saya kira layak menjadi pegangan bagi kita bersama, bahwa dalam mengarungi kehidupan, layaklah kalau mau kemudian kita memandang, pertama bahwa diri kita adalah manusia dengan penuh keterbatasan, pada sisi lain ada dimensi ketuhanan, dan ketika dia menyatu menjadi sebuah ruang gerak, maka kita akan menemukan tadi keindahan hidup. Dan nikmatilah hidup, sebab hidup ini hanya sekali, itu aja. Tetapi jangan melupakan sesuatu hal yang bahagia di masa depan. Ingin masuk pada pembahasan utama terkait dengan fenomena hari ini, kan kita tengok sendiri bahwa kemajuan teknologi, salah satunya bidang artificial intelligence, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi kecerdasan buatan, bukan kecerdasan yang dibuat-buat, bro. Kita coba tengok bahwa secara praktis, secara pragmatis di kalangan mahasiswa, di kalangan akademisi juga tidak penggunaan ChatGPT yang itu menjadi salah satu bagian dari bentuk perkembangan AI yang kentara sekarang, booming lah kita sebut di kalangan akademisi. Kita tahu sendiri ini perkembangan AI atau ChatGPT produknya yang dikembangkan oleh OpenAI ini, entah kita itu menginterpretasikannya sebagai sesuatu yang bisa kita petik manfaatnya, atau di dimensi yang sama juga ada ancaman, Prof. Kita coba tengok, bisa kita bikin artikel, kita bikin proposal riset dan lain-lain. Itu secara instan, Prof. Bahkan 2-3 pekan yang lalu ada guru besar senior di Bandung, salah satu perguruan tinggi di Bandung ini menguji coba, Prof. Bikin proposal riset yang kemudian RAB-nya diarahin ke ratusan juta. Dan itu semuanya total di-generate
pakai chat GPT. Disubmit ke temennya, itu ya semacam prank akademisi lah. Saling prank. Dia minta pandangan ini gimana tentang UP ini, usulan penelitian ini. Dan langsung dibilang, wih ini keren. Ini keren katanya. Nah, dalam fenomena ini, Prof, kan jadi teknologi itu jadi memiliki dua sisi, seperti dua sisi mata uang. Gimana menurut Prof di paradigma pendidikan kita, Prof? Apakah memang ini, gimana ya menurut Prof? Jadi dimensi zaman pada hari ini telah menghadirkan sebuah kemewahan bagi anak bangsa, siapapun yang tengah belajar ataupun bekerja. Dan saya harus bilang juga bahwa saya adalah pengguna ChatGPT. Bisa dibayangkan betapa ada kemacetan gagasan dan ide ketika di dalam satu hari itu kadang-kadang kalau di ruang pekerjaan di dimensi saya punya 5 direktorat. Ada direktorat pondok pesantren, ada direktorat KSKK madrasah, ada guru dan tenaga kependidikan, ada PAI, ada perguruan tinggi. Pada pagi hari saya harus bercerita tentang misalnya pendidikan formal di lingkungan pondok pesantren. Siang hari saya harus ngobrol tentang SPI di perguruan tinggi. Kemudian siangnya saya harus ngobrol tentang bagaimana ruang kesejahteraan bagi guru. Kemudian malam hari saya harus bercerita bagaimana menciptakan atau memberikan catatan-catatan pada pelaksana tentang bagaimana membuat sebuah soal nasional yang baik. Bisa dibayangkan dari switch perubahan-perubahan ini, kadang-kadang kita mengalami dimensi kemacetan di dalam cara berpikir kita. Dan ChatGPT itu bisa men-trigger terhadap gagasan-gagasan baru yang kemudian itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu gagasan yang bisa diimplementasikan pada ruang-ruang pekerjaan. Jadi saya adalah orang yang termasuk tidak alergi terhadap AI yang pada hari ini menjadi bagian dari kemewahan kita. Karena kemewahan itu memang harus dinikmati. Bahwa kemudian ada tantangan, ada sesuatu hal yang perlu kita rekonstruksi. Dunia ini serba cepat berubah. Ilmu pengetahuan dahsyat, bahkan dia bergerak secara linear. Hampir tidak ada orang dalam bidang apapun yang mampu mengikuti arus perkembangan ilmunya saja tidak mungkin, apalagi ilmu yang lain. Dan pada dimensi-dimensi itu kemudian cara yang harus kita lakukan untuk menangani berbagai persoalan adalah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Yang menjadi titik krusialnya adalah ketika dia berhadapan dengan satu hal yang selalu sama. Kalau ilmu pengetahuan selalu tumbuh dan berkembang, dan satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah kebajikan. Di kebajikan itu kadang-kadang orang bilangnya integritas. Misalnya, satu kata yang ingin saya sampaikan. Etika penggunaan perangkat apapun itu harus memenuhi ruang diksi tentang kejujuran. Dan ini jujur itu adalah ciri orang berintegritas. Sebab kalau kita telusuri, makna jujur itu gede loh. Makna jujur itu gede. Misalnya kalau kita telusuri hidup kita memaknai hidup kita ya. Kita itu bisa naik dari kelas 1 MI ke kelas 2 MI karena guru kelas kita percaya bahwa kita memang sudah memiliki kompetensi untuk kelas 2 MI. Dari Madrasah Ibtidaiyah kita lulus menjadi siswa di Madrasah Sanawiyah. Itu pun karena dipercaya oleh kepala sekolah. Hal yang sama di perguruan tinggi. Anda dapat nilai A karena dipercaya oleh dosen Anda. Dan kepercayaan itu adalah modal hidup. Saya bisa jadi dosen itu karena saya dipercaya oleh ketua jurusan tentu saja. Saya bisa jadi dirjen karena saya dipercaya oleh atasan saya. Dan kepercayaan itu adalah muaranya adalah kejujuran. Bahkan ada satu kata yang selalu terngiang lahir dari tanah Melayu yang bunyinya sederhana, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Jadi boleh sebentar dulu. Jadi sebentar dulu. Jadi saya ingin menyebut bahwa kemewahan yang hari ini hadir itu harus disertai dengan integritas, termasuk kejujuran. Dan sekarang beberapa artikel ilmiah itu juga menerima sumber-sumber yang memang lahir dari ChatGPT sepanjang dinyatakan bahwa itu memang dari sana.
Tetapi sekali lagi bahwa ChatGPT itu memang dia amazing ya, buat saya sendiri amazing ya. Dan kalau kita bicara tentang AI, tidak sekedar bicara tentang ChatGPT, ada 3 ruang atau beberapa ruang yang kemudian pada hari ini menjadi bagian dari AI ya. Paling tidak di ruang teks, kemudian di ruang image, dan yang terakhir itu di ruang speech ya. Ini diolah sedemikian rupa sehingga semuanya terdatabase dengan baik, dan ketika kita punya kebutuhan dia punya filter sesuai dengan keinginan kita. Dan sekali lagi kata berikutnya adalah bagaimana kita memiliki etika, kejujuran untuk menggunakan ini semua. Sebab tanpa itu semua ya selesailah kita. Jadi ada tawaran-tawaran sekarang ini bisa bikin buku dalam 3 jam, dan benar itu. Betul. Benar, dan benar banget tuh ya. Tapi ya kata akhirnya semuanya itu akan baik-baik saja. Manakala penggeraknya itu memiliki nilai-nilai integritas yang baik. Di atasnya itu ada ruang-ruang keimanan, ada ruang-ruang ketakwaan. Jadi buat saya gunakanlah AI ini sebagai bagian dari kemewahan hidup, tetapi selalu bergerak dalam sebuah nilai integritas yang baik. Itu aja Pak Cepi. Baik. Memang keren ya kalau kita lihat juga dalam perspektif umum. Contoh bahwa perubahan ChatGPT lah, kasusnya ChatGPT 3 ke ChatGPT 4 itu rasa lebih humanize Oh, itu. iya. Ya, jadi bahwa itu bukan hanya mesin yang mampu menghadirkan teks, tetapi seperti mampu meraba sisi emosi, sisi naluri, insting kita tuh kemana gitu. Kayak yang bisa terpenuhi itu ya, kerennya. Ya, di samping dia menyajikan informasi sepanjang yang kita tahu juga, dia mampu menghadirkan emosi-emosi, dan humanity itu adalah salah satu orientasi dan arah pengembangan AI. Jadi kalau kita bilang kata yang sederhana, setelah kita banyak bertanya, saya belum memasuki ke ChatGPT yang tinggi karena saya pengguna gratisan gitu ya. Di saat saya bilang terima kasih, dia bilang ya sama-sama, senang bisa membantu Anda, semoga hari Anda adalah hari yang baik. Coba mesin itu menjawab begitu menyentuh kita, dan kita merasa dihormati di saat kita minta tolong, bahkan apresiasi yang lahir dari dia. Dan lepas dari persoalan apapun, memang sekarang ini humanity dengan berbagai atributnya, cara berpikirnya, neural network ya, kemudian cara menyajikannya memang mengarah pada humanity, walaupun saya selalu berkeyakinan tidak akan pernah manusia tergantikan oleh mesin. Betul. Misalnya di ruang pendidikan, pada ruang-ruang tertentu, pada sisi transfer of knowledge, termasuk mengungkit gagasan-gagasan, boleh jadi AI ini lebih baik dibanding guru. Tetapi ada sesuatu hal. Kaidah lama menyebut bahwa knowledge is power, but character is more. Nah, untuk karakter, penajaman nilai-nilai kehidupan, maka hadirnya teladan, hadirnya seorang guru itu menjadi bagian penting. Sekarang ini orang luar biasa ketika bergerak pada dunia-dunia yang serba statis, kemarahan orang yang kemudian terluap begitu besar. Dugaan saya sih akibat dari dia terlalu banyak bercengkrama dengan sesuatu hal yang diam. Hari ini kita menyaksikan banyak hal. Ada orang yang bunuh temannya karena keluar dari grup. Wow. Ada orang yang rela bunuh temannya. Ada yang hanya ada orang yang pacaran dengan mesin dan lain sebagainya. Tapi lepas dari persoalan apapun, saya selalu berpikir bahwa itu hanyalah model-model perpindahan dari emosi-emosi yang tidak tertangani secara kemanusiaan. Karena seperti apapun, seperti itu tidak normal dan kemewahan yang disalahgunakan. Lagi-lagi nilai-nilai spiritualitas itu harus tetap menjaga, nilai-nilai etika harus menjaga ruang perkembangan teknologi ini. Tapi tidak memanfaatkan pun salah. Jadi memanfaatkan dengan cara yang baik. Guidance yang ketat, dan tetap selalu berluruh dengan waktu. Kaidah kehidupan kita itu selalu bilang bahwa kalau Anda ingin menjadi orang yang bermakna, maka kita harus hidup meluruh menjadi bagian waktu pada dinamika waktu. Jangan kemudian kita berada pada pojok-pojok perkembangan zaman atau sudut-sudut pembangunan sebuah ilmu pengetahuan.
Tapi kita harus berada pada posisi mainstream. Artinya bahwa proses belajar tak boleh berhenti. Dan ini juga isyarat-isyarat perkembangan AI yang sedemikian rupa kita nggak tahu lagi. Kita hanya mengenal beberapa model, misalnya Bard Google, ChatGPT, kemudian untuk translation ya, itu kita punya Google, kita punya DeepL, kita ada Microsoft Translator. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, tetapi inti dari segala sesuatunya ini juga mengisyaratkan bahwa setiap manusia tidak boleh berada pada zona nyaman. Dulu saya bangga betul di saat belajar bahasa Basica. Karena basic. Saya jago waktu itu. Kemudian pindahlah ke Pascal. Ya, tetap bahasanya disebut bahasa tingkat tinggi. Sekarang udah nggak kepake lagi. Bahkan ada sebuah ramalan ke depan itu profesi yang akan hilang adalah programmer. Dia digantikan oleh AI. Anda tinggal pengennya apa, dikomunikasikan dengan baik, maka keluar kode program dan lain sebagainya, tinggal execute dan selesai semua. Betul. Ya. Yang kemudian menjadi penting adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena syarat agar kita berada pada posisi lini utama dari sebuah perkembangan zaman adalah terus belajar. Berhentinya proses belajar bagi seorang insan manusia itu pada hakikatnya adalah kematian dalam profesinya. Profesi apapun itu. Guru yang berhenti belajar, maka dia berhenti profesinya sebagai guru secara hakiki. Karena apa yang diajarkan sudah lawas. Orang yang bekerja pada dunia usaha, hari ini ada tren mal-mal pada tutup dan lain sebagainya. Mereka, para pengusaha pun harus belajar bagaimana mekanisme pembelanjaan online dan lain sebagainya. Semua profesi hari ini ditantang untuk selalu memutakhirkan pengetahuannya. Makanya saya juga senang tadi ada knowledgeable. Bahwa ini memang salah satu model kita untuk mencerahkan anak bangsa. Jadi proses pembelajaran, bahkan saya itu pernah dinasehati, dan ini saya selalu menyampaikan di berbagai komunitas sebagai salah satu kaidah hidup yang perlu dipegang. Kita semua orang pengen jadi pemimpin. Betul. Dan ada kaidah yang sederhana bahwa ini sebutannya, nanti saya ulang ya biar ini. Orang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang ya. Orang yang terpelajar itu hanyalah pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Dan mahasiswa yang sekarang tengah menonton, ini adalah mereka yang tengah belajar. Dan mereka yang akan menjadi pemilik masa depan. Bravo buat mahasiswa. Subhanallah, ini yang memang menjadi pembeda. Jadi ini jadi hasanah baru atau wawasan baru bagi mahasiswa bahwa secanggih apapun perkembangan teknologi itu tidak menarik kalau seandainya hanya dimaknai atau dipandang dalam perspektif dengan menggunakan perspektif teknologi saja begitu. Tapi memang ada sisi spiritual yang membuat semuanya atau semua proses pembelajaran ini menjadi mudah-mudahan mendekati sempurna. Kemudian tadi juga ada integritas dan lain-lain. Karena memang kalau seandainya teknologi hanya digunakan dalam perspektif anggap aja kita pakai kacamata kuda, penggunaan atau pemanfaatan teknologi saja, dia bisa apa, dia bisa dimanfaatin untuk apa juga. Dikhawatirkan jadi misleading. Kita tengok bahwa memang teknologi tatkala digunakan oleh orang-orang yang tentu saja tidak memiliki nilai-nilai spiritualisme, ya ujung-ujungnya jadi kejahatan dan lain-lain. Tapi memang selain dari yang tadi, produk-produk dari AI ini yang bisa mengenerate teks, kemudian juga kita tengok ada teknologi AI juga yang mengenerate image atau mengenerate slide presentasi yang dalam hitungan kita kan instan, masukin selesai in a few minute langsung muncul. Kemudian juga yang keren itu saya sih ngelihat ada voice to face. Jadi inputnya itu suara, keluar itu prediksi wajah. Dan yang paling keren itu sampai di warna kulit.
Warna kulit orang, kemudian kalau prediksi usia mungkin kan bisa dari suara juga, suara nenek-nenek dengan anak remaja kan kebayang. Tetapi kalau warna kulit itu yang menjadi keren. Dan hari ini memang alhamdulillah Prof berbagi dengan kita bahwa teknologi jangan hanya digunakan dengan menggunakan perspektif yang kecanggihan teknologi saja, tetapi ada makna-makna lain atau nilai-nilai lain yang memang harus harus dimanfaatkan, diintegrasikan dengan penggunaan itu. Kemudian Prof terkait dengan pemanfaatan, sebetulnya kita coba bicara di kuadran kanan di pemanfaatan untuk pendidikan, seperti bahwa AI ini bermanfaat sebetulnya untuk pembelajaran yang sifatnya adaptable. Adaptable ini kan seperti contoh penggunaan konten-konten yang ya seperti itulah ya. Kemudian juga pengembangan materi pembelajaran, tentu saja. Kemudian untuk pengujian dan penilaian. Kemudian yang tadi ada mesin translator, tentu saja pembelajaran tentang kebahasaan. Pembuatan simulasi, kemudian pengenalan pola dan asisten pribadi lah. Contoh, karena kita juga bisa, kalau belajar sendiri atau belajar pada orang itu mungkin ada gap, itu malu atau gengsi atau apapun, tetapi kan kalau dengan teknologi bisa sendiri kan gitu, enak. Namun memang tadi bahwa etika ini kemudian menjadi faktor penentu mungkin Prof. Karena ya publikasi dan lain-lain bisa di-generate dengan itu tanpa etika tetap saja bakal misleading. Begitu. Kalau jadi begini Pak Cepi, kaidah lama itu bicara tentang perangkat ini kan wasilah ya. Betul. Kalau tujuannya ghoyahnya itu adalah kita menemukan kemuliaan kemanusiaan. Dan awalnya teknologi itu ditemukan untuk memang mempermudah pekerjaan manusia, walaupun ada kesesatan-kesesatan. Di dalam sejarah kemanusiaan kita mengenal Nobel misalnya. Nobel itu adalah penemu TNT. Dia itu penemu dari sebuah alat teknologi namanya dinamit ya. Dinamit itu bermanfaat untuk membuka sebuah lahan yang keras, pertambangan agar cepat dilakukan dan lain sebagainya. Tetapi perkembangan berikutnya itu digunakan sebagai alat membunuh. Dan kemudian Nobel menyesali dia telah menemukan TNT ini, dinamit ini. Dan dia menyatakan dia akan memberikan berbagai hasil dari patennya di dinamit untuk mereka yang berjuang pada nilai-nilai perdamaian. Dan sampai hari ini Nobel adalah sebuah award tentang perdamaian yang paling terkemuka di dunia ini. Jadi kaidah tentang who man behind the gun itu menjadi bagian penting. Pistol itu pada prinsipnya adalah sebuah alat yang tentu saja bisa memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Tetapi kalau pistol ini digunakan oleh seorang penjahat, maka pistol ini bisa jadi jahat. Betul. Dan digunakan oleh orang yang baik, dia jadi baik. Kejahatan. Yang paling enak itu begini aja, pisau deh. Siap. Pisau itu kalau dipakai oleh seorang koki, maka dia akan memberikan manfaat. Tetapi kalau digunakan oleh orang jahat, itu bisa jadi perangkat jahat. Nah, bercerita tentang who man behind the gun ini yang bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan, maka norma-norma yang harus dipegang tetap kembali lagi pada norma-norma kehidupan keagamaan. Dan saya hanya ingin menyampaikan prinsip mendasar tentang kehidupan kita ya. Karena kita memandang bahwa perangkat jadi gini, pertanyaan yang paling sederhana itu Pak Cepi Kang Cepi. Untuk apa sih kita hidup? Betul. Kadang-kadang saya itu bertanya, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita belajar? Termasuk untuk apa sih kita podcast ini? Iya kan? Hanya orang yang salah kalau dia menempuh sesuatu tapi tidak tahu tujuannya. Siap. Maka kalau saya menjawab dengan satu kata yang sederhana, bahwa saya ingin bahagia. Jadi saya bekerja, itu cita-citanya bahagia. Bahwa kemudian bahagia itu perlu wasilah, penghasilan, dan lain sebagainya. Itu hanya perangkat, tapi itu jangan tujuan. Dan jangan dikorbankan tujuan ini. Nah sekarang begini, sekarang ini teknologi ini hanyalah sebuah wasilah. Ghoyahnya itu adalah kemuliaan manusia. Tidak boleh kemudian
kemuliaan manusia menjadi turun dan tujuannya adalah menjadi teknologi atau bahkan teknologi menjadi perangkat bagi nilai ketidakbahagiaan. Kalau orang bikin jahat seperti apapun tidak bahagia. Kejahatan-kejahatan yang nominalnya luar biasa di dunia ini adalah judi online misalnya. Ya. Saya tidak ingin masuki pada ruang film porno misalnya, itu juga bisnis yang luar biasa. Tetapi itu fakta. Siap. Dan itu kalau kemudian kita menyebut memanusiakan manusia tentu jauh. Betul. Lagi-lagi sekali lagi, who man behind the gun itu menjadi penting. Who-nya, tetapi di man-nya ini itu harus terletak nilai-nilai norma kehidupan. Sehingga saya selalu bahagia menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Islam Negeri. Ketika kita membangun sebuah tema-tema tentang teknologi, menginjeksikan pengetahuan-pengetahuan, itu tidak lepas dari arah dan orientasi kehidupan kita, tidak sekedar untuk membekali mahasiswanya hidup di kehidupan dunia. Mahasiswa-mahasiswa informatika tentu kita siapkan untuk mereka mampu hidup bahagia di dunia dengan memiliki kekuatan daya tanding dan daya sanding di kehidupan profesional mereka. Tetapi juga mereka harus memiliki bekal yang cukup ketika mereka mengalami sebuah hidup keabadian. Jadi yang namanya bahagia itu tidak boleh disekat just di dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi kata bahwa tadi proses lahirnya AI ini bahkan bisa menjadi asisten pribadi. Sengau saya itu untuk bicara misalnya Twitter dengan sweater misalnya. Kan itu kita bisa tahu yang benar itu sweater atau sweater, tergantung. Kalau buat pemanis itu namanya sweater. Betul. Tapi kalau buat penghangat namanya sweater gitu ya. Nah itu kan kita bisa asisten pribadi dengan speak recognition, oh Anda benar salah. Dan pada dimensi lain, teknologi ini memang unik ya. Dia itu mampu, kan dulu ada selalu menganggap bahwa orang itu similar lah, homogen. Jadi proses pembelajarannya homogen. Pertumbuhan ilmu psikologi berikutnya itu mengarahkan bahwa manusia itu selalu ada pembeda dengan individu yang lain. Every person is unique. Kang Cepi unik, saya unik dengan ruang-ruang tertentu, sampai dengan ruang pembelajaran itu unik. Ada orang yang senang belajar itu di keheningan. Ada yang senang dengan brang-breng-brong, bahkan lagunya pun lagu keras. Ada yang senang ditemani dangdut dan lain sebagainya. Saya itu belajarnya ning. Tetapi kalau hafalan, saya harus pakai lagu. Tetapi kalau konsep, saya harus tertulis dan gambar. Nah, yang kayak begini itu setiap person itu unik. Kalau dulu itu ada paradigma yang, bukan dulu, sekarang juga masih berlaku sih ya. Cara mendidik orang itu ada yang disebut dengan pedagogik untuk pendidikan orang anak-anak. Betul. Ada andragogik untuk dewasa. Dan sekarang ini lahir sebuah konsep yang berbunyi hetagogi. Hetagogi itu pada dasarnya adalah memberikan ruang terhadap seseorang untuk belajar sesuai dengan penciri khasnya. Bahwa dia itu mampu belajar secara efektif ketika pagi hari. Maka pagi hari itu misalnya dini hari jam 3. Kan memang ada orang yang begitu. Betul. Ya, itu dikasih fasilitas dengan proses pembelajaran berbasis teknologi. Karena menghadirkan guru jam 3 pagi tentu mustahil. Dan hetagogi ini menjadi bagian dari tadi, termasuk metodologi pembelajaran dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini sudah mulai tumbuh dan berkembang sekolah pendidikan jarak jauh dengan menggunakan perangkat teknologi. Walaupun sampai sekarang sih saya masih memandang bahwa teknologi tidak pernah mampu menggantikan manusia di dalam proses efektivitas belajarnya ya. Tetapi paling tidak memfasilitasi pada ruang-ruang lain ya. Ruang-ruang kebebasan orang untuk memilih waktu, memilih tema, memilih materi, termasuk memilih dosen terbaik. Jadi kalau misalnya di kelas saya ngajar, mahasiswa tidak suka dengan materi saya, tidak suka dengan gaya saya, tidak suka dengan diksi saya, dengan materi yang sama dia bisa nyari misalnya di YouTube, misalnya perkuliahan tentang interaksi manusia komputer. Betul. Ya, dia cari dosen yang terbaik dengan subscriber tertinggi, dia belajar dari sana sebagai pelengkap dari apa yang diajarkan di kelas oleh saya. Atau boleh jadi saya juga nggak penting karena buat beberapa mahasiswa lebih penting memperoleh ilmu dibanding daripada sekedar mendengarkan orang yang tidak bermakna di dalam proses pembelajaran.
ini juga buat dosen harus diingat betul bahwa pesaing kita itu, pesaing para dosen itu, ya dosen-dosen terhebat yang sudah termesinkan. Betul. Jadi pesaing Pak Kang Cepi ini jangan dipandang dosen di UIN yang lain, dosen ITB. Bahkan Pak Cepi ini bersaing dengan dosen-dosen dari MIT. Karena sekarang orang nggak susah lagi. Mau YouTube, misalnya, orang nggak ngerti bahasanya, tinggal translate, klik di bawahnya, selesai. The world is your hand, is in your hand, gitu ya. Simple. Simple. Tetapi lagi-lagi, fungsi kemanusiaan juga menjadi bagian penting. Dan itu hanya bisa di-touch sementara ini ya. Saya hanya bisa melihat bahwa manusia itu bisa di-touch lewat manusia. Memang AI sekarang sudah menyentuh ke emosional. Sudah sangat menyentuh emosional kita, bahkan mampu mengatur bagaimana kita menjadi seorang yang kecanduan terhadap sebuah game tertentu. Betul. Dengan pola tertentu. Itu kan dahsyat. Ada orang yang kerjanya tuh nge-game aja. Itu karena pengenalan pola berpikir dan menantang. Dan itu saya kira kajiannya sangat humanistik gitu ya. Siap, alhamdulillah, keren sekali, Prof. Ini yang kemudian saya selalu meyakini apa yang dibicarakan orang tentang Prof. Terlepas dari ini kajian tentang AI, dan ini juga insight buat kawan-kawan mahasiswa bahwa secara personal beliau ini dikenal selain dari kecerdasan intelektualnya atau akademiknya, kita kesampingkan itulah ya. Tetapi dalam cara kita memandang bahwa jika ada orang yang memang punya kemampuan pemilihan diksi yang tepat, menarik, kemudian juga kadang kalau dalam secara visual itu eye catching dan abstraksi dalam menjelaskan sesuatu, beliaulah orangnya. Anda nggak salah untuk nonton seri yang sekarang, dan kadang juga mahasiswa, Prof, begini, mungkin cerita dari mulut ke mulut dan mereka kayak gimana, kemudian banyak di mahasiswa kita juga yang nanya, kapan ya ada kelas atau kuliah umum yang disampaikan langsung oleh Ahmad Ali Ramdhani, kan begitu. Inilah yang mungkin kemudian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Dengan kegiatan podcast ini mungkin bisa memberikan gambaran umum. Pak Cepi, ruang-ruang formal seperti ini yang terekam, terrecord, dan terskenario bahkan dalam skrip-skrip, dan saya nggak pegang skrip ya. Itu celotehan nakal, kata-kata genit itu nggak mungkin muncul. Ya, karena selalu ngerosting mahasiswa dari ruang-ruang kelas itu. Dan saya sih berharap saja bahwa pengetahuan itu tentu penting ya, dan itu harus adaptif. Saya itu kalau berpikir ini konon katanya sudah juga dirumuskan oleh UNESCO. Jadi UNESCO itu sempat menyebut di dalam proses penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi itu paling tidak harus memuat 4 proses pembelajaran. Ada yang disebut dengan learning to know, jadi memahami sesuatu, learning to do, dia mampu melakukan sesuatu keterampilan, tadi knowledge. Kemudian learning to be, ketika menjadi seorang engineer, dan kemudian learning to living together. Tak mungkin seseorang informatikawan itu hanya bekerja sendirian, dia juga harus punya pemasar, dia harus punya akuntan dan lain sebagainya. Learning to know, learning to do, learning to be living together. To be living together ya. Menurut saya sekarang ini harus diajarkan pada mahasiswa kita tentang learning how to learn. Learning how to learn. Jadi begini, bukan just to know. Jadi orang itu harus tahu bagaimana cara belajar yang cepat. Sebab sekarang ini kita harus memilih dan memilah bidang-bidang tertentu yang kadang-kadang ya, kalau dalam bahasa email itu spam. Itu sampah. Kita terlalu banyak membaca sesuatu hal mendalam dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kadang-kadang tidak ada kesimpulan. Dan itu perlu guidance memang ya. Dan kita harus mengajarkan pada mahasiswa kita, dan silakan mahasiswa menemukan dirinya tentang bagaimana cara proses belajar yang efektif. Karena dari awal saya bilang bahwa kalau Anda ingin menjadi pemilik masa depan, kalau Anda ingin menjadi bintangnya pada masa depan, adalah orang yang selalu memutakhirkan ilmu pengetahuan. Jadi learning how to learn itu menjadi
titik krusial di dalam hidup kita sekarang ini. Betul. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sangat menarik sebetulnya jika memang waktu kita yang kita punya itu bisa panjang dan diskusinya bisa terus mendalam, kemudian merelasikan kemana-mana. Karena ada satu lagi, Prof. Berita mutakhir yang saya baca di sebuah artikel bahwa ada salah satu negara maju, Swedia sebut, bahwa mereka sudah mulai mengeluarkan kebijakan negaranya, Prof, Untuk menanggalkan. untuk memulai belajar menulis lagi, Prof. Iya, Tulis tangan. Iya, menanggalkan. Ya, tatkala hari ini kita mulai mengenerate teks dengan mesin, dengan komputer dan lain-lain, mereka malah membaca buku teks, tidak e-book, membaca buku teks dan tulis tangan. Itu diterapkan mulai dari SD sampai di perguruan tinggi bahkan karena mereka mendapatkan hasil riset mereka ada satu sudut negatif mungkin dari perkembangan teknologi ini yang harus segera diantisipasi. Tetapi mohon izin karena mungkin waktunya juga tidak terlalu leluasa, Bu Kajur sudah memberinya tidak boleh katanya lebih dari 45 menit. Mudah-mudahan saya tidak di SP karena melanggar waktu. Tapi apapun yang terjadi, para mahasiswa kita, khusus mahasiswa IF dan umumnya yang lain, pemirsa podcast Sakti Informatik Podcast ini, bahwa menjadi penguasa atau menjadi menguasai teknologi, penggunaan teknologi ini menjadi bagian yang niscaya dalam kehidupan kekinian. Namun tentu saja bahwa di perbincangan ini kita membahas tentang penyempurnaan kemutakhiran teknologi ini dengan merelasikannya dengan kebahagiaan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa kebahagiaan ini juga tidak lantas dimaknai hanya untuk di kehidupan sekarang di dunia, tetapi yang lain. Artinya bahwa banyak hal yang harus disempurnakan dari penggunaan teknologi. Kecanggihan teknologi ini harus disempurnakan dengan hal-hal tersebut. Tentu saja, Prof, sangat menarik, dan tadi sudah saya bilang bahwa waktunya tidak memungkinkan. Insya Allah kita bisa selenggarakan lagi di sesi-sesi berikutnya. Dan terima kasih atas nama pribadi, atas nama prodi, dan atas nama fakultas, luasnya atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ini, atas kedatangan dan berkesempatan mendatangi kami di sini untuk sharing session dengan mahasiswa. Baik, kita tutup sesi, kita sudahi saja dulu sesi untuk podcast kedua ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih, dan sekali lagi, Prof, terima kasih, hatur nuhun. Insya Allah bermanfaat bagi semua yang menonton. Salam Informatika Sakti. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.